Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, meski sadar bahwa pemberitaan Injil yang dia kerjakan menampakkan hasil, namun Rasul Paulus paham bahwa itu bukan karena kecakapan dirinya. Roh Allah sendiri yang membuat orang merespons Injil yang dikabarkan oleh Paulus. Jemaat Korintus menjadi bukti bahwa Paulus adalah benar seorang pelayan Allah yang disertai dan dimampukan olehnya. Paulus punya keyakinan yang kokoh bahwa semua itu adalah karya Allah dan bukan semata-mata pekerjaan tangannya. Sama seperti Musa yang menerima 2 loh batu yang berisi hukum Allah bukan dituliskan oleh tangannya sendiri, tetapi oleh jari-jari Allah yang mengutusnya di tengah umat Israel. Musa adalah pelayan Allah di tengah umat Israel dulu. Sekarang Paulus adalah pelayan dari jemaat mula-mula agar mereka percaya kepada Yesus Kristus. Pemahaman Paulus sangat berbeda dengan pelayan-pelayan palsu yang senang dipuji dan dikagumi oleh umat di Korintus, yang menganggap bahwa keberhasilan pelayanan itu semata-mata karena pekerjaan tangan serta kecakapan mereka. Bagi Paulus yang menggerakkan pekabaran Injil dan keberhasilannya adalah kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat orang merespon Injil dan menerimanya. Karena itu Roh Kudus yang harus dimuliakan, bukan manusia. Tuhan Allah yang harus dimuliakan dalam Kristus, bukan manusia. Saudara-saudari, kita harus sadar bahwa Allah yang memampukan kita untuk melayani. Maka kita tidak perlu meninggikan diri bila merasa mampu, dan tidak perlu mundur bila merasa tidak sanggup. Ingatlah bahwa Dia yang bekerja dalam pelayanan yang kita lakukan bagi Dia. Bila kita tidak terlibat pelayanan, marilah kita menghormati pelayan Tuhan. Jangan kita mengkultuskannya bila ia punya banyak kemampuan, atau merendahkannya bila ia terlihat belum mampu. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus yang memilih dan memakai kita untuk kemuliaan dan kebesaran Allah Bapa di surga. Mengenal Allah secara utuh dan kasih-Nya yang besar adalah melalui Yesus Kristus. Maka demikianlah besarnya keyakinan kita kepada Allah karena pengenalan kita akan Kristus yang senantiasa mengasihi, memperlengkapi, mencukupkan, dan juga menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Kemuliaan dan hormat hanyalah kepada Kristus Yesus Tuhan kita, bukan kepada manusia, bukan kepada pemberita Injil, bukan kepada orang yang mampu dan berhasil menobatkan banyak orang. Sebab semua itu hanyalah alat Tuhan. Tetapi hendaklah kemuliaan dan hormat kita adalah kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Baginya lah kemuliaan dan hormat sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau memperkenalkan diri-Mu melalui Kristus yang kami ikuti dan kami imani. Kiranya semua orang percaya, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, tidak mengagungkan dirinya, tidak mengkultuskan dirinya, namun memuliakan dan memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, ya Tuhan, Engkaulah yang menanamkan kerendahan hati apabila kami melakukan banyak hal dalam hidup kami, apabila kami menorehkan banyak prestasi, apabila kami banyak menobatkan orang yang jauh menjadi dekat. Kiranya kami semakin kecil, tetapi Tuhan semakin besar dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bekerja, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.